Assalamualaikum, welcome to Galeri Fitris Channel. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku menyapih anak aku yang pertama. Nah, kira-kira sharingnya seperti apa? Tonton video ini sampai habis ya. Nah, buat teman-teman yang mempunyai anak yang usianya akan memasuki genap usia 2 tahun atau proses untuk menyapi, gimana sih agar anak itu berhasil lepas dari ASI? Sejak awal dari anak aku pertama lahir itu, dia tidak mau menyusui lewat DOT. Jadi setiap aku kasih nih dengan berbagai macam tipe nipple, tapi dia selalu menolak dan nggak mau. Akhirnya memang ya udah, akhirnya menyusui langsung aja dari ibunya tanpa melalui dot atau bantuan apapun. Sempet juga aku pakai cup feeder yang kayak gelas gitu kecil, tapi tetap aja menolak, dan pakai sendok pun dia tidak terlalu lahap miminya, jadi cuman wajahnya kita suapin, tapi akhirnya kesananya itu malah menolak. Ini udahlah, aku capek sendiri, udah nampung gitu banyak buat masukin ke dot, tapi anaknya nggak mau. Kelebihannya adalah memang simple, jadi anak itu langsung menyusui ke kita aja tanpa kita menyetok. Tapi kekurangannya itu kayak misalnya kita mau keluar ataupun misalnya keadaan kita lagi sakit, takkan anak untuk belajar dari dot itu emang agak susah, dan dia tidak mau sama orang lain. Jadi artinya ketergantungan sama ibunya selalu ya. Bahkan sama papahnya pun dia nggak mau, karena memang dari awal sudah terbiasa menyusui langsung ke ibunya tanpa bantuan siapapun. Nah, itu juga sangat sulit ya untuk melepasnya, karena memang histori sebelumnya dia selalu menyusui langsung ke ibunya. Nah, di sini tapi aku berusaha terus gimana caranya agar aku itu berhasil menyapih anak aku, karena kebetulan memang aku pada saat itu sedang hamil anak yang kedua. Nah, jadi pada saat anak aku yang pertama belum selesai ASI, aku sudah keburu hamil. Nah, pada saat itu anak aku tuh sekitar 2 tahun setengahan aku sudah mulai hamil. Awalnya memang susah ya, aku coba pulanglah ke orang tua, karena kalau misalnya katanya kalau kita titipkan anak atau kita tinggal sementara bersama orang tua itu anak akan lupa. Tapi ternyata pada kenyataannya mungkin karena neneknya nggak tegaan ngedengar anak nangis, ya udah dikasih lagi, pas pada saat mau tidur dikasih lagi, akhirnya dia nggak lupa sama neneknya dan malah minta lagi. Udah, yang percobaan pertama adalah gagal, yaitu dengan berkunjung ke rumah orang tua dan stay bersama nenek kakeknya. Tapi ada akunya juga ya di situ. Pokoknya tidurnya itu sama nenek kakeknya dulu gitu, tapi ternyata gagal. Nah, yang kedua yang aku lakukan adalah dengan mencoba susu formula sebagai pengganti ASI atau pelengkap buat si ASI-nya. Tapi ternyata teman-teman, awalnya memang anak aku itu suka sama salah satu merek susu. Aku coba berbagai macam merek, tapi ternyata nggak suka ya, maksudnya nggak cocok. Ada satu yang cocok. Nah, kebetulan di perjalanan anak aku sakit. Pokoknya di pertengahan itu anak aku sakit. Setelah sakit itu anak aku malah jadi kayak menolak lagi susu formula yang sebelumnya aku udah kasih. Jadinya dia malah minta ASI lagi ke ibunya. Jadinya ya udah gagal lagi tuh pemberian formula. Dan memang biasanya anak yang sudah ASI full itu agak kesulitan ya untuk mencarikan susu formula apa sih yang cocok di lidah si anak ini, karena memang aku sudah mencoba berbagai macam merek susu. Ada beberapa lah, yang mulai dari yang harganya lumayan tinggi sama yang pertengahan lah aku beli, tapi ternyata anaknya menolak aja gitu karena nggak suka. Ya udah, akhirnya ya udah nggak aku paksain, daripada mubazir terus aku beli kan nggak diminum. Ya udah, akhirnya aku udahan lah, ya udah stop susu formula. Terus ternyata aku beralih lah ke susu UHT, karena aku sudah nanya dokter, katanya nggak apa-apa susu UHT.
daripada nggak sama sekali asupan susunya gitu, karena bagus ya buat tulang. Aku beli berbagai macam merek UHT, udah coba, tapi ada yang 2 merek yang anak aku suka. Nah, tapi aku lebih memutuskan ke susu UHT Denko. Kenapa? Karena memang dari segi rasa anak aku lebih suka ke Denko yang UHT. Kalau aku coba pakai yang bubuk atau yang formula gitu, dia malah menolak. Oh iya, lanjut aja. Gimana caranya anak aku bisa lepas dari ASI? Jadi ceritanya aku takut-takutin anak aku itu pakai lipstick. Nah, ada lipstick di rumah itu yang warna merah ngejreng banget. Nanti aku kasih lihat gambarnya. Aku pakai merek Wada yang ada di rumah aja. Itu warna itu yang ngejreng banget. Nah, kayak darah gitu. Nah, akhirnya aku olesin itu si lipsticknya itu di bagian puting. Kanan kiri aku pasangin. Jadi setiap dia mau mimi, ngelihat si ibunya itu kayak keluar darah gitu di putingnya. Akhirnya dia ketakutan. Setelah lihat itu, anakku emang nggak mau tuh mimi, akhirnya minta susu UHT aja setiap dia mau mimi. Tapi yang bikin kita agak kerepotan itu adalah pada saat mau tidur malam. Udah anak kita berisik, terus nangis terus, kita ngantuk seharian jaga, tapi balik lagi ke niat kita untuk menyapi anak. Ya udah, akhirnya aku kayak paksain deh, walaupun lelah rasanya, tapi aku coba untuk sabar di situ. Dan kasih lihat lagi puting yang tadi ada lipstiknya ke anak kita bahwa ibunya lagi sakit, jangan ya nak. Nah, ibunya lagi sakit, ada darahnya. Jadi kalau misalnya kamu mimi, kan kasihan mamahnya. Jadi kasih pengertian. Lama-kelamaan kan capek nangis terus. Ya udah, akhirnya dikasihlah air putih. Aku coba kasih UHT lagi, ternyata dia nggak mau. Jadi setiap mau tidur itu selalu bawa botol minum yang sedotan gitu. Jadi anak aku itu nggak pakai dot, karena dia nggak mau, karena nggak suka pakai dot. Akhirnya ya udah pakai tempat minum yang ada sedotannya yang isinya air putih. Jadi setiap mau tidur itu dibawain air putih. Mungkin karena capek juga, lelah, nangis terus, akhirnya ya udah tidur. Terus tengah malamnya kebangun nggak? Ya iya, pastilah kebangun, karena memang kebiasaan di sebelumnya kan kebangun untuk mini ASI. Hari pertama ya nangis, hari kedua pun sama nangis seperti itu. Yaudah, aku tetap sabar, aku diemin. Dan kebetulan pada saat ini kondisinya aku sudah pulang ke rumah sendiri tanpa ada orang tua. Jadi lebih tega lah kalau misalnya anak nangis, ya udah kita tegain aja. Pokoknya kita di sini itu adalah tega enggak gitu. Jadi istilahnya harus tega aja. Kalau anak nangis ya udah biarin aja, nanti juga akan berhenti sendiri karena dia capek. Nah, di sini aku cukup 2 hari aja menyapi anak aku yang rewel sampai dia bener-bener berhenti ASI. Hari ketiga udah biasa aja, udah lupa sama miminya. Terus setiap ditanya mau mimi enggak, katanya takut karena miminya ada darahnya. Oh yes, akhirnya aku berhasil menyapi usia anak aku itu 2 tahun kurang 2 bulan. Artinya 22 bulan anak aku yang pertama udah lepas ASI. Ya walaupun belum saatnya lepas ya sampai usia 24, karena berhubung aku hamilnya sudah menginjak 4, 5, 6 bulan. Jadi aku memutuskan untuk stop aja dulu di situ. Anak kayaknya takutnya malah jadi nanti susah untuk bantunya. Walaupun kata dokter menyusui sambil hamil itu boleh ya teman-teman, asalkan kondisi kita fit, anak yang pertama juga nggak terlalu menyiksa banget lah gitu, menyiksa kita untuk miminya, terus kitanya fit, oke, badannya kualitas ASINya masih banyak, terus lama-kelamaan nanti seiring dengan pertumbuhan kehamilan pun nanti si anak akan menolak sendiri karena rasa ASI yang sudah tidak enak lagi. Segitu, itu sih kata dokter kandungan ya. Jadi boleh, nanti juga lama-kelamaan akan berhenti sendiri. Nah teman-teman, sekian video kali ini tentang aku menyapi anak untuk lepas dari ASI karena berhubung anak aku sudah bangun. Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video kuliah agar aku selalu semangat untuk upload video-video berikutnya. Wassalamualaikum.